warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu warga Kampung Kawali, Desa Pancawati yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri ya sebagai penyuluh. Baik, oke. Perkenalkan, nama saya Tuti Ayuni, saya dari Prodi S1 Keperawatan, saya dari Stikes Horizon Karawang. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan umum untuk diadakannya penyuluhan ini. Baik, tujuan umumnya setelah melakukan kegiatan penyuluhan selama 30 menit nanti, diharapkan Bapak dan Ibu mengerti dan mengetahui pentingnya tanaman obat dan pekarangan rumah di sekitar pekarangan rumah ya. Oke, tujuan khususnya, saya mempunyai tujuan khusus supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa mengerti dan bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Oke, setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit, saya berharap Ibu dan Bapak semuanya bisa melestarikan dan membudidayakan tanaman obat di sekitar halaman atau di pekarangan rumah. Baik, saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu sebelum saya melakukan penyuluhan ini. Baik, silakan. Ya. Oke. Oke. Saya di sini izinkan saya selama 20 sampai 30 menit untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya mengharapkan Bapak dan Ibu semua dapat menyimak apa yang saya bicarakan ini, oke? Nanti barangkali ada yang ditanyakan, mangga silakan, nanti akan saya buka sesi tanya jawabnya, oke? Baik. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah sudah tahu pengertian dari apotek hidup itu apa? Belum. Belum ya? Oke, baik, saya akan paparkan materinya. Mohon simak dengan baik dan benar. Oke, jadi pengertian apotek hidup ini adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Oke, jadi apotek hidup ini itu untuk menanam obat-obatan. Oke, ya, tanaman obat-obatan. Bahwa banyak obat-obat tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit melalui apotek hidup yang kita tanam di rumah. Oke, obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obat buatan pabrik. Oke, itulah sebabnya sebagian orang lain senang mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Jadi sudah tahu ya apa sih pengertiannya apotek hidup ini? Untuk apa pemanfaatannya? Ya, sudah. Oke, sebelumnya lanjut ya, masih semangat ya. Oke, selanjutnya ada manfaat apotek hidup ini. Manfaat hidup ini. Semuanya masih semangat Bapak dan Ibu? Masih mendengarkan saya? Oke, masih konsentrasi ya? Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai manfaat apotek hidup. Oke, manfaat apotek hidup ada yang tahu nggak sih? Apa saja selain dari untuk obat keluarga tradisional? Tidak tahu. Oke, baik. Saya akan jelaskan. Manfaatnya yang pertama itu aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman yang alami. Oke, yang kedua itu lebih menghemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan sebagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Kita mudah bisa mengambilnya kapan saja karena kita sudah menanam. Ya, pintar. Yang lalu yang ketiga ada dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. Jadi selain manfaat yang lebih banyak, khasiatnya pun banyak ya. Oke. Selanjutnya ada membuat orang yang memiliki pintar dalam hal pemanfaatan tanaman, terutama tanaman obat. Oke. Selanjutnya tanaman obat ini dapat memberikan efek psikologis bagi orang yang sedang sakit sehingga lebih cepat sembuh. Selain kita mementingkan selain mementingkan obat alam, bukan obat kimia, itu kita bisa menggunakan obat herbal sebagai tanaman. Masih semangat ya? Oke, siap. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan materi mengenai pengelompokan apotek hidup. Apa saja sih pengelompokan apotek hidup ini? Iya. Oke. Yang pertama ada tanaman buah. Tanaman buah ini itu penghasil buah dan biasanya dikonsumsi buahnya dan dimiliki khasiat sebagai obat. Jadi selain dari pemanfaatan pekarangan rumah jadi apotek hidup ini, jadi kita bisa dari buah-buahan juga bisa untuk menyembuhkan sebagai obat herbal. Oke, selanjutnya ada tanaman sayuran, di mana tanaman sayuran ini bisa dimasakkan menjadi sumber vitamin
terus mineral serta memiliki khasiat obat pula. Oke, yang ketiga ada tanaman rempah-rempah. Nah, ini sekali. Ini yang lebih yang lebih dominan di tanaman apotek hidup, yaitu tanaman rempah-rempah, yaitu memiliki digunakan sebagai bumbu dapur dan memiliki khasiat obat pula yang lebih bermanfaat. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada untuk tanaman hias. Ini selain sebagai khasiatnya yang banyak, jadi apotek hidup ini sebagai tanaman hias juga cantik gitu loh. Oke. Jadi yang digunakan sebagai unsur dekoratif di dalam maupun di luar ruangan, namun memiliki khasiat obatnya yang bagus. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu nggak jenis tanaman apotek hidup itu apa saja? Belum ya? Bapak-bapak mana suaranya nih ya? Belum ya? Oke, jenis tanamannya itu banyak sekali, cuman saya akan sebutkan hanya beberapa saja ya. Oke, yang pertama ada lidah buaya. Nih, ini penting sekali buat bapak dan ibu di rumah, semuanya harus memiliki lidah buaya karena khasiatnya ini banyak sekali. Oke, jadi lidah buaya atau aloe vera itu sudah lama dikenal sebagai tanaman penyubur rambut. Oke, jadi manfaat lainnya adalah dapat meredakan batuk. Jadi bapak dan ibu jika ada gejala batuk, selain kita menggunakan obat dari apotek lain ya, bisa menggunakan apotek hidup yang kita tanam di rumah seperti itu. Selanjutnya ada sirih. Daun sirih ada yang tahu ya? Tahu. Ya, udah tahu semua. Ini tuh dikenal karena memiliki kandungan antiseptik yang baik. Jadi bapak dan ibu semua juga bisa menggunakannya untuk meredakan batuk. Ini juga bisa untuk meredakan batuk ya. Selanjutnya ada lengkuas. Ada yang tahu lengkuas nih? Biasanya kaum ibu-ibu tahu banget yang namanya lengkuas, jahe, kunyit. Tahu ya? Bapak-bapak juga tahu ya? Oke. Jadi lengkuas ini banyak bumbu dapur dan juga menyembuhkan panu pada kulit. Jadi barangkali bapak dan ibu mempunyai panu, bisa menggunakan lengkuas gitu. Selanjutnya ada temulawak. Ini itu bermanfaat untuk penyakit kuning. Ya, penyakit kuning tahu ya Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya ada jinten. Ada yang tahu jinten nggak? Belum ya? Oke. Bila ada anggota keluarga yang panas, terus digunakan daun jinten itu untuk menurunkan panas. Jadi bermanfaat juga untuk melancarkan ASI bagi ibu yang busui ya, buat busui-busui gitu. Jadi ini bisa menggunakan jinten gitu. Selanjutnya ada jahe. Nih, ini pasti udah tahu lah, udah familiar banget manfaat jahe itu apa gitu kan. Jadi kan dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan rematik karena menghasilkan rasa hangat. Jahe juga dapat menghilangkan rasa mual ketika sedang berada di dalam perjalanan. Oke. Selanjutnya ada bawang merah. Nah, gak ada yang tahu bawang merah ini ternyata khasiatnya juga ada untuk apotek hidup ini. Oke. Bawang bumbu dapur yang terkenal juga bermanfaat untuk mengobati masuk angin. Nah, jadi sekarang jadi yang nggak tahu jadi tahu ya. Jadi bawang merah tuh yang tadinya cuma untuk bumbu dapur ya, untuk masak, juga untuk khasiatnya banyak gitu loh. Oke. Selanjutnya ada mahkota dewa. Ada yang tahu mahkota dewa nggak? Belum ya? Daun mahkota dewa. Nah, ini tuh tanaman yang terkenal sebagai tanaman obat, dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi. Bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai hipertensi, ini bisa menggunakan daun mahkota. Oke, selanjutnya ada yang tahu sambiloto? Belum ya? Ya, ini tidak familiar sekali, hanya beberapa orang saja yang mungkin dapat menanamnya. Oke, jadi sambiloto ini rasanya yang pahit. Saya deskripsiin dulu ya rasanya seperti apa. Rasanya itu pahit, tapi dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Kalau bapak ibu ini udah konsumsi sambiloto ini, daunnya untuk menyembuhkan penyakit tipes dan penurunan panas. Jadi daun ini rasanya pahit, namun dapat menyembuhkan penyakit tipes. Buat anak atau saudara semuanya bisa menanam ini kalau tipes juga bisa gitu. Selanjutnya ada mengkudu. Wah, tahu nih mengkudu nih? Ya, tahu. Oke, mengkudu. Jadi mengkudu ini buah yang bermanfaat banyak untuk tubuh. Dengan mengkonsumsi buahnya dapat meredakan osteoporosis. Nah, buat yang orang tua nih yang udah mau osteoporosis, dapat sebelum tua tuh kita makan mengkudu dulu supaya osteoporosisnya tidak berlangsung. Mencegah lebih tepatnya. Oke. Selanjutnya ada jeruk nipis. Wah, ini sangat familiar sekali. Pasti udah tahu nih Bapak dan Ibu nih. Oke. Jeruk kesukaan banget ya. Oke. Jeruk nipis ini buah yang asam, dapat dimanfaatkan untuk meredakan batuk. Luar biasa, ini udah tahu lah ya.
ibu dan bapak semua sewarga kampung Kawal ini udah tahu lah manfaat jeruk nipis itu apa saja. Oke, selanjutnya ada puring. Puring ya? Belum tahu ya? Oke. Puring ini juga merupakan tanaman hias yang umumnya ditanam karena daunnya yang berwarna-warni. Dapat dimanfaatkan daunnya yang berwarna kuning hijau untuk menghangatkan perut. Kayak eukaliptus. Ya, kayak gitu. Lanjut. Ada melati. Nah, melati nih. Kadang kalau melati itu mungkin digunakan untuk hal-hal lain, tapi ternyata dia memiliki khasiat yang khusus. Oke, khasiatnya yaitu bunga indah yang keharumannya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum ya. Iya. Ya, ternyata juga tanaman obat ini tuh gitu. Jadi khasiat daunnya dapat menyembuhkan sesak nafas dan sakit kepala. Bunganya dapat digunakan untuk mengatasi radang mata. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, ini banyak sekali manfaatnya ternyata melati itu. Jadi bisa untuk meneteskan ke mata, bisa untuk sesak nafas dan sakit kepala gitu. Selanjutnya yang terakhir, daun salam. Tahu ya daun salam? Oke, ini selain dari bumbu dapur atau bumbu masakan, juga air rebusan daun salam ini mampu mengatasi penyakit emah dan juga mampu menurunkan kadar gula dalam darah dengan cepat sehingga bagus untuk penderita diabetes. Nah, ini bagus banget nih daun sirih buat bapak dan ibu jika ada yang memiliki diabetes mellitus ya, atau kencing manis, gula darah. Nah, ini bisa air rebusannya bisa langsung diminum menggunakan daun salam ini. Iya. Oke. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sampai sini, mangga. Iya, ini tuh khasiatnya sudah terbukti banget secara klinis juga bahwa lidah buaya itu dapat memperlembat rambut. Ya, apalagi buat anak-anak bayi, balita seperti itu, dia itu langsung manjur sekali. Jadi makanya lidah buaya itu kaya akan 1000 manfaat seperti pohon kelapa. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh banyak bisa dioles-oles kayak gitu, bisa menumbuhkan rambut. Nah, dari cara menggunakannya kita dipotong dulu. Iya, dipotong dulu. Apanya, Bu? Jadi cara menggunakannya itu ya kita iris dulu sebagian kecilnya, maksudnya di pinggir-pinggirnya kan suka ada yang panjang-panjangnya gitu ya, kayak cucuknya. Nah, kita kupas dulu terlebih dahulu, nanti ada yang kental ya kayak lendir kayak gitu. Nah, kita usapkan ke kepala seperti itu. Nanti itu akan melebatkan lambat laun, itu kalau kita pakainya rutin itu akan melebatkan rambut. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Cukup? Oke. Jadi saya akan membuat kesimpulan dari pemanfaatan pekangan rumah sebagai apotek hidup ini. Oke, dari hasil penelitian, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis tumbuhan yang dapat mengisi apotek hidup dapat kita temukan dengan mudah di sekitar kita, seperti kunyit, jambu biji, jahe, seperti yang tadi saya sebutkan, itu sangat mudah. Oke ya, jadi saya harapkan semua dan bapak dan ibu dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk untuk menanam lebih banyak lagi apotek hidup. Oke, baik. Ya, kita dulu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, materi yang saya sampaikan cukup. Terima kasih kepada ibu dan bapak warga kampung Kawal di Desa Pancawati ini, luar biasa sangat bagus sekali. Saya harapkan semua dengan penjelasan saya, bapak dan ibu bisa memanfaatkannya di rumah dan bisa mengerti dan paham akan saya yang sampaikan tadi. Oke? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.